pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyus Bola. Edisi kali ini kita awali dengan momen penting sepak bola tanah air. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan apresiasi untuk sikap supporter Jackmania setelah insiden pelemparan sepatu ke arah Ciro Alves dalam laga Persija Jakarta kontra Maluku United di Jakarta International Stadium. Informasi lainnya pemirsa, kita awali dengan kabar transfer dari bek timnas Indonesia. Calvin Verdong saat ini sedang jadi incaran klub Liga Utama Perancis, Los Lille. Kabarnya pihak Lille telah mengajukan tawaran senilai 3 juta euro atau setara dengan 57 miliar rupiah untuk memboyong sang pemain. Pemirsa, inilah Wanyus Bola selengkapnya. Insiden pelemparan ke arah pemain Ciro Alves dalam laga kontra Maluku United di Jakarta International Stadium berujung pada respon tegas dari supporter The Jackmania. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi sikap sportif The Jackmania yang langsung menyerahkan pelaku kepada pihak keamanan. Aksi supporter Persija Jakarta terhadap pelaku pelemparan sepatu ke Ciro Alves menuai sorotan publik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahkan memberikan apresiasi atas sikap tegas The Jackmania dalam menyikapi insiden tersebut. Peristiwa itu terjadi saat Persija menjamu Maluku United pada pekan ketiga Super League 2025-2026 di Jakarta International Stadium atau JIS, Jakarta Utara, Sabtu 23 Agustus 2025. Salah satu penonton melempar sepatu ke arah Ciro Alves yang hendak mengambil tendangan pojok. Namun tindakan tidak terpuji itu langsung mendapat reaksi keras dari supporter Persija lainnya. The Jackmania menegur hingga menyerahkan pelaku kepada pihak keamanan setelah sebelumnya diturunkan dari tribun. Erick Thohir menyambut positif sikap tersebut. Menurutnya, The Jackmania menunjukkan kedewasaan dengan tidak membela anggota yang jelas melakukan kesalahan. Dirinya menilai sikap itu patut menjadi contoh bagi kelompok supporter lain di Indonesia. Kemudian Ketua Umum PSSI dengan tegas meminta pihak I-League mempunyai aturan yang ketat untuk para supporter, sehingga tidak ada lagi tindakan ceroboh yang bisa mencoreng jalannya pertandingan. Kabar menarik datang dari pemain timnas Indonesia. Calvin Verdong saat ini sedang jadi incaran klub Liga Utama Prancis, Los Lille. Kabarnya pihak Lille telah mengajukan tawaran senilai 3 juta euro atau setara dengan 57 miliar rupiah untuk memboyong sang pemain. Bek kiri timnas Indonesia Calvin Verdong tengah menjadi sorotan setelah klub Liga Utama Prancis LOSC Lille dikabarkan mengajukan tawaran senilai 3 juta euro atau sekitar 57 miliar rupiah untuk merekrutnya dari NEC Nijmegen.
Kabar ketertarikan Lille terhadap pemain berjuluk El Consistent itu dilaporkan sejumlah media Eropa, termasuk ESPN dan Football Premier. Diketahui Verdong tampil cemerlang sejak kembali ke NIC pada musim 2021-2022 dengan catatan 164 penampilan, 8 gol dan 9 assist. Meski kontraknya bersama NIC baru saja diperpanjang hingga 2028, peluang hengkang tetap terbuka jika tawaran sesuai dengan kesepakatan awal. Lille disebut membutuhkan pengganti Gabriel Gudmundsson yang baru saja hijrah ke Leeds United, sekaligus melanjutkan tradisi mereka merekrut pemain dari Eredivisie. Jika transfer terwujud, NIC harus segera mencari pengganti di sektor bek kiri. Beberapa nama sudah masuk radar, diantaranya Jenson Schilt dan Karim Sow. Sementara itu, Calvin Verdong sendiri menjadi andalan timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Bersama Garuda, dirinya telah mencatatkan 10 caps dan tengah berjuang untuk membawa negaranya lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sendiri akan bertemu dengan lawan kuat yakni Arab Saudi dan Irak. Skuad asuhan Patrick Kluivert wajib menjadi juara grup untuk memastikan tiket Piala Dunia 2026. Mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong dipastikan tidak akan hadir di Stadion Gelora Delta Sidoarjo untuk mendampingi tim Korea Selatan U23 pada ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Dengan begitu, Garuda Muda gagal melakukan reuni dengan mantan pelatihnya. Kabar kepulangan Sintayong ke tanah air pada September 2025 untuk mendampingi Korea Selatan U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026 akhirnya terbantahkan. Mantan pelatih timnas Indonesia itu dipastikan tidak hadir di Sidoarjo. Sebelumnya, rumor kepulangan STY sempat memanas karena ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Federasi Sepak Bola Korea Selatan sejak April. Usia kontraknya bersama skuad Garuda berakhir. Bahkan dalam sebuah podcast, juru taktik berusia 55 tahun itu sempat mengaku akan ikut terbang bersama timnas Korea Selatan U23 ke Indonesia. Namun, klarifikasi datang dari orang dekatnya, Jeong Seok Seo alias JJ. Ia menegaskan bahwa pernyataan STY tersebut direkam sebelum sang pelatih menerima jabatan baru di klub Liga Korea Ulsan Hyundai. Dengan posisi barunya, STY otomatis tak mungkin mendampingi skuad muda Korea Selatan di Sidoarjo. Dengan batalnya kehadiran Sintayong, Garuda Muda dipastikan gagal mengulang reuni dengan mantan arsitek mereka tersebut.
Gelandang timnas Indonesia Tom Haye resmi bergabung dengan Persib Bandung pada 27 Agustus 2025. Sang pemain dikontrak selama 2 musim dengan gaji fantastis mencapai 750 juta rupiah per bulan. Teka-teki masa depan gelandang timnas Indonesia Tom Haye akhirnya terjawab. Pemain berusia 30 tahun itu resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Persib Bandung pada Rabu 27 Agustus 2025. Peresmian dilakukan melalui siaran TVRI Jawa Barat di mana Persib sekaligus memperkenalkan 2 pemain barunya yaitu Federico Barba dan Tom Haye. Nama Tom Haye sendiri memang sudah lama dikaitkan dengan Maung Bandung sebelum akhirnya benar-benar terwujud. Mengutip laporan Detik Jabar, Haye dikontrak selama 2 musim. Kepindahannya ini menjadi lembaran baru bagi sang gelandang untuk berkarir di kompetisi tanah air. Tak hanya soal kepastian kontrak, gaji sang pemain pun menjadi sorotan. Bocoran yang beredar menyebutkan ex pemain Almere City itu menerima bayaran fantastis yakni 750 juta rupiah per bulan. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding gajinya saat masih di Belanda di mana ia menerima 146 juta rupiah. Dan demikian, gaji Tom Haye di Persib meningkat tajam dibanding penghasilannya sebelum di Eropa. Hal ini sekaligus menegaskan keseriusan Persib dalam mendatangkan pemain berkualitas demi memperkuat skuad. Kini, tantangan terbesar bagi Tom Haye adalah beradaptasi cepat dengan atmosfer kompetisi Super League. Dari kabar sepak bola Eropa, undian fase Liga Champions musim 2025-2026 menghadirkan sejumlah duel sengit antar raksasa Eropa. Real Madrid harus bersaing ketat dengan Liverpool, Manchester City, dan Juventus. Sedangkan juara bertahan Paris Saint-Germain masuk dalam grup berat bersama Bayern Munchen dan Barcelona. Drawing fase Liga Champions 2025-2026 resmi digelar di Grimaldi Forum Monaco pada Kamis 28 Agustus 2025 malam waktu Indonesia Barat. Undian tersebut menghadirkan sejumlah duel panas antar raksasa Eropa yang dipastikan bakal menyedot perhatian pecinta sepak bola dunia. Prosesi pengundian dipimpin oleh Deputi Sekretaris Jenderal UEFA sekaligus Direktur Kompetisi, Giorgio Marchetti, dengan didampingi dua legenda sepak bola dunia, Zlatan Ibrahimovic dan Kakak. Klub tersukses di kompetisi ini, Real Madrid, mendapat ujian berat sejak awal. Los Blancos harus bersaing dengan dua kekuatan Premier League, yakni Liverpool dan Manchester City, serta raksasa Serie A Juventus. Pertemuan ini jelas menghadirkan atmosfer klasik Liga Champions yang syarat gengsi. Tak kalah berat, Paris Saint-Germain yang berstatus juara bertahan juga tergabung dalam grup neraka. Skuad asuhan Luis Enrique akan ditantang dua rival tangguh, Bayern Munchen dan Barcelona, plus sederet lawan berbahaya lain seperti Atalanta, Bayer Leverkusen, dan Tottenham Hotspur.
Musim ini Liga Champions hadir dengan format baru. UEFA meninggalkan sistem lama 8 grup dan menggantinya dengan satu klasemen besar berisi 36 tim. Setiap klub akan memainkan 8 pertandingan di fase Liga, masing-masing 4 laga kandang dan 4 laga tandang. 8 tim terbaik klasemen otomatis lolos ke babak 16 besar. Sementara peringkat 9 hingga 24 akan menjalani playoff 2 leg untuk memperebutkan tiket ke fase knockout. Adapun tim yang finish di luar posisi 24 langsung tersingkir dari kompetisi. Dengan format anyar ini, intensitas laga dipastikan semakin tinggi karena setiap pertandingan bisa sangat menentukan nasib klub besar maupun kuda hitam. Kabar unik datang dari dunia olahraga Rusia. Pavel Podkolzin, mantan pemain NBA yang memiliki tinggi badan fantastis 226 cm, mengejutkan publik setelah menjalani debut sebagai pesepak bola bersama klub FC Amcal. Mantan pebasket NBA, Pavel Podkolzin, mengejutkan publik olahraga Rusia setelah menjalani debut sebagai pesepak bola bersama klub FC Amcal dalam ajang Piala Fonbet Rusia pada Selasa 19 Agustus. Podkolzin yang dikenal dengan tinggi badan luar biasa mencapai 226 cm, tampil sebagai pemain dalam pertandingan melawan Kaluga, menandai langkah baru dalam karir olahraganya yang kini berusia 40 tahun. Sebelumnya, ia dikenal sebagai pemain NBA yang sempat membela Dallas Mavericks antara tahun 2004 hingga 2006. Podkolzin mengakhiri karir basket profesionalnya pada 2019. Kini, ia mencoba peruntungan di dunia sepak bola bersama Amcal, sebuah klub yang dikenal dengan kolaborasi bersama bintang media dan konten kreator olahraga. Kehadirannya pun secara resmi memecahkan rekor sebagai pemain tertinggi yang pernah berlaga di turnamen ini. Mengungguli Daniil Gavilovski dan Nikita Margunov yang memiliki tinggi 204 cm. Dalam pertandingan debutnya, Podkolzin hampir mencetak gol di menit ke-13 usai bola sempat mengenai kakinya. Ia tampil selama 18 menit sebelum digantikan. Meski begitu, Amcal berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 melalui gol dari David Papikyan. Klub menyebut bahwa kehadiran Podkolzin tidak hanya mencetak sejarah, tetapi juga memberi warna baru dalam kompetisi tersebut. Dalam sebuah wawancara yang dikutip dari media sosial Instagram Amcal, ia menyebut akan bermain di posisi penyerang tengah. Ia juga merasa percaya diri karena rekan-rekannya mengetahui cara memaksimalkan keunggulan fisiknya. Bahkan, sebelum pertandingan, klub sempat berseloroh tentang ukuran sepatu Podkolzin yang tidak biasa dan presiden klub Herman El Clasico.
Ia mengunggah permintaan bantuan untuk menemukan sepatu yang sesuai dengan ukuran kaki raksasa tersebut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyus Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyus Golf.